Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufri Faryanda dari kelas 4E dengan MPM 233510409. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau live coding mengenai view routers dalam mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Yang pertama itu saya memilih studi kasus reservasi hotel, yang mana sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan reservasi hotel atau homestay secara online, mengurangi ketergantungan pada proses manual. Tujuannya memberikan pengalaman booking yang cepat, transparan, dan real time, memudahkan admin dalam mengelola ketersediaan kamar dan laporan. Nah, di dalam sistem ini nantinya ada fitur dan menu. Yang di dalam fitur dapat melakukan pencarian kamar, filter berdasarkan tanggal, harga, dan fasilitas. Yang kedua ada pemesanan online, form reservasi dengan validasi data. Yang ketiga ada konfirmasi otomatis, notifikasi email atau SMS saat booking berhasil. Yang keempat ada riwayat booking, pengguna dapat melihat atau membatalkan reservasi. Yang kelima atau yang terakhir, pengguna dapat memberi rating dan review kamar. Nah, di dalam sistem ini terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama ada beranda, yang kedua ada cari kamar, yang ketiga ada riwayat saya, yang keempat ada lokasi, dan yang terakhir ada profile. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan live coding di dalam Vue.js. Yang pertama-tama kita perlu melakukan perancangan atau setup terlebih dahulu. Nah, di sini yang kiri ini adalah index.js nantinya yang akan berguna untuk menghubungkan file-file yang akan kita gunakan. Yang di kanan adalah main.js. Nah, kita coba langsung mencontohkannya. Yang terlebih dahulu kita perlu menginstal router view-nya dulu. Di sini saya sudah menginstal dengan perintah npm install view router add 4, yang mana 4 ini berarti versi router view-nya yang sekarang. Nah, setelah menginstal kita dapat melihat apakah berhasil atau belum dengan melihat di package.json yang di sini tertulis view router, yang berarti router kita telah berhasil diinstal. Atau di dalam folder node modules terdapat folder juga view routernya. Nah, di sini kita perlu membuat folder baru di dalam search ini. Kita buat di sini, kita buat router. Nah, di dalam ini kita buat new file index.js. Salah ketik index.js. Nah, di dalamnya kita perlu mengimport create router, create history, kemudian from view router. Kemudian kita perlu mengimportkan, misalnya di sini kita buat file baru, folder baru lagi di dalam search. Kita buat views. Kemudian di dalam views ini kita buat misalnya ada dashboard view, kemudian ada history.view, kemudian ada booking.view, ada location.view,
Kemudian ada yang terakhir profile.view. Nah, selanjutnya kita main di index.js, kita importkan semua file yang kita buat tadi. Import dashboard view, form, views. Ini pertama kita keluar terlebih dahulu, kemudian masuk ke folder views, kemudian masuk ke file dashboard.view. Kemudian kita buat aja di sini dashboard view, kemudian ini booking view, sini booking, kemudian di sini ada history view, kemudian ini history, kemudian kita ganti ini location view, kemudian kita ganti location. Ini yang terakhir profile view, kemudian ini profile. Nah, sudah sesuai. Kemudian kita perlu routers, kita perlu membuat routers sama dengan, nah di dalamnya ini ketika kita mengklik, kita berpindah ke file yang kita inginkan. Misalnya kita buat di sini, kita terlebih dahulu H2, misalnya home, kemudian di sini saya H2, misalnya kita buat riwayat, kemudian H2 pemesanan, kemudian sini ada H2 lokasi, kemudian ini ada profile. Kemudian kita buat di dalam sini, kita perlu path komponen dashboard view, kemudian kita buat lagi booking, kita buat lagi history, kemudian location, yang terakhir ada profile. Kemudian kita perlu membuat konsulta juga yang nantinya akan digunakan oleh main.js. Create router, sebentar, ini web history, sini web history, kemudian kita ekspor si router ini, default router. Kemudian kita buka di main.js, ini kita matikan saja, kita komen, kita pindahkan, kemudian kita import router from router, kemudian kita gunakan router tersebut, use router. Kemudian yang selanjutnya ada implementasi yang akan kita gunakan di dalam app.view. Nah, ini adalah bentuk implementasi sederhana pada app view, yang mana bagian terpenting dari kode ini adalah router view. Komponen ini bertindak sebagai wadah dinamis yang akan menampilkan konten dari halaman yang sedang aktif. Ketika pengguna mengklik salah satu router link, view router akan secara otomatis mengendal komponen yang sesuai dan menampilkan di area router view. Ini adalah
analog dengan cara kerja televisi di mana auto-link berperan sebagai tombol remote kontrol dan auto view adalah layar TV yang menampilkan channel yang dipilih. Di sini kita coba membuat di app.view, kita coba buat. Kita buka app view, ini kita hapus semua. Kemudian kita buat template-nya, kita buat auto link to sebentar home auto link. Oke. Kemudian auto link ini bisa mungkin berpengaruh. Kemudian kita buat selanjutnya history, ini mungkin pemesanan, sini riwayat bahasa Indonesia. Kemudian kita buat lagi auto link to dengan location profile. Kemudian jangan lupa yang penting adalah auto view nya. Di sini kita coba lihat apakah terhubung atau tidak. Kita buat di command prompt npm run dev. Kita coba apakah terhubung atau tidak. Ketika kita klik pemesanan maka tampilannya akan berubah. Ini berarti router kita atau pad kita berhasil. Yang selanjutnya adalah implementasi yang kedua. Di sini saya akan mencoba membuat implementasi yang agak lebih luas. Di sini saya menggunakan template dibungkus dalam div class app sebagai kontainer utama. Terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada sidebar navigasi kiri, kemudian area konten utama kanan. Kemudian di sidebarnya menggunakan kelas collapse isCollapse untuk toggle kelas CSS. Logo berfungsi sebagai toggle button. Kemudian ketika diklik isCollapse sama dengan tidak isCollapse, menampilkan icon garis 3 saat collapsed dan text stynap saat expanded. Kemudian berisi 5 navigasi menu dengan icon Unicode, tanda rumah, kalender dan lain-lain. Kemudian ada teks yang hilang saat collapse ketika ini. Kemudian area kontennya, judul tetapnya adalah stynap yang saya buat. Kemudian auto view untuk menampilkan konten halaman yang aktif. Kemudian scriptnya hanya menyimpan satu state atau data. Ketika isCollapse false, status sidebar akan expanded atau collapse. Sini saya coba buat. Sini ada sini div coba div, kemudian kita buat div kelas, kita buat div kelas yang kita namakan app. Kemudian di dalam div kelas ini kita buat lagi div kelas lagi, div kelas yang mana kita namakan sidebar. Kemudian kita pindahkan ini, kita letak di bawah link ini. Kemudian kita buat lagi div kelas yang kita beri nama logo. Logo. Kemudian ketika diklik
akan is collab sama dengan is collapsed collapsed. Kemudian sebentar, kita perlu di sidebar ini kita ikat kelas sama dengan collapsed is collapse, kemudian sama dengan tidak is collapsed. Kita ini jika diklik kemudian tampilkan is collapsed. Sebentar, ini kita buat terlebih dahulu misalnya titik stay app, kemudian di dalam auto link ini kita buat tampilannya, kita cari icon terlebih dahulu sebentar. Nah, di sini setelah mencari logo-logo yang unik, saya lanjutkan ke ketika kita panggil collapse-nya is collapsed, maka ketik Belanda, kita hapus saja, kemudian kita buat hal yang sama, kita hapus saja, kita buat yang sama is collapsed, tanda tanya ketik 2 pemesanan. Ini kita buat juga is collapsed riwayat, kemudian ini juga is collapsed lokasi, kemudian yang terakhir selanjutnya kita buat main content yang nantinya akan menjadi judul tetap, yaitu stay nap, kemudian auto view yang akan menampilkan konten halaman yang aktif. Kita buat di bawah sini, kita buat div kelas konten, kemudian di dalamnya kita buat H1 stay net, kemudian kita tampilkan auto view nya,
view. Nah, kalau sudah selesai, ini kita hapus saja. Kemudian yang terakhir kita butuh script yang hanya menyimpan satu state atau data. Ketika collapse false atau false, status helpernya akan keluar atau expanded, yaitu script. Dalamnya kita export default dalamnya kita buat data, kemudian kembalikan collapse false. Nah, kita coba lihat di ini belum, karena yang terakhir kita perlu style. Untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat template stylenya di dalam notepad saya. Kita lihat, tampilan sidebarnya telah terbuat karena saya telah menempelkan style CSS saya. Mohon maaf ketika saya tidak bisa membuat dari awal karena mempersingkat waktu. Ketika diklik, logo garis 3 akan muncul. Ketika diklik lagi, maka tulisan stay name akan muncul. Sebentar, namanya kita buat nah, ini kita perlu style setiap halamannya. Nah, kebetulan saya juga memiliki stylenya untuk setiap halaman. Sini kita buat div class. Terus H2 ini kita buat home. Kita ganti nama menjadi page content, dan kita stylenya dalam sini. Ini bedanya style biasa dan style scope. Style biasa untuk universal, sedangkan style scope untuk halaman itu sendiri. Kemudian kita coba lihat apakah berhasil. Kemudian kita tempel ke semua file. Required kemudian lokasi yang terakhir ada profile. Kemudian kita kopikan ini semua. Kemudian coba kita lihat tampilannya, maka
sama semua, yang judul utamanya tetap di setiap halaman. Kemudian ketika diklik akan muncul status sidebar-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya mau akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.